Didenda lagi, Persib cari alamat pelaku penyalaan flare di GBLA. Mantan pesepak bola bongkar bobroknya voters PSSI, Erick Thohir terancam. Tokyo Verdy perpanjang kontrak Pratama Rahan, apakah batal ke Persib? Serta berita dari Arema yang menyatakan tak akan mundur dari Liga 1. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Rasanya sudah lelah channel ini memberitahukan dan memperingatkan soal kebodohan supporter Persib dan panpel Persib. Berulang kali kami memperingatkan tapi tak ada perubahan. Padahal semua juga tahu PSSI dan komplotannya itu sangat mudah jatuhkan sanksi pada Persib, tapi sangat sulit jatuhkan sanksi pada klub lain. Kami pun sudah pernah bahas sanksi yang akan diterima Persib saat laga lawan Persija ya kemarin. Dan benar saja, dengan begitu mudahnya Komdis PSSI jatuhkan sanksi dan denda pada Persib. Tak tanggung-tanggung, dua kesalahan Persib didenda 120 juta rupiah. Dan berikut dua kesalahan itu adalah: yang pertama, terdapat beberapa spanduk yang dianggap bersifat provokatif dan diskriminatif. Dendanya 20 juta. Saya sendiri nggak tahu nih, provokatif ini terhadap siapa ya? Apa terhadap PSSI? Yang kedua, terjadi pelemparan botol dan plastik berisi air serta menyalakan 2 buah flare dan smoke bomb. Dendanya 100 juta rupiah. Sebenarnya saya capek ngebilanginnya sama Persib itu. Saya berkali-kali ingatkan agar bentuk panpel sendiri, nggak usah pakai panpel sewaan yang dibayarnya itu cuma per pertandingan. Tapi Persib kekeh menyerahkan semuanya sama Budi Bram. Dan hasilnya, saya sih nggak tahu ya, ini si pelaku ini bobotoh atau bukan. Tapi yang pasti, kalau panpelnya lebih teliti dan jeli dalam memeriksa penonton yang masuk, pasti nggak bakalan kayak gini. Pakai ada alasan itu flare dibawanya itu bukan pas hari H, tapi 1 hari sebelum pertandingan, oknum ini datang ke GBLA, masuk dan menyiapkan flare di GBLA. Jadi saat per hari pertandingan meskipun nggak bawa flare sudah ada. Apa mungkin kayak gitu? Gimana menurut kalian? Kalau emang oknum ini sudah lebih dulu menaruh flare 1 atau 2 hari sebelum pertandingan, ya mungkin saja. Lantaran 2 hari sebelum pertandingan kan pengawasannya nggak begitu ketat. Tapi lagi-lagi ini salah panpel dong. Jika memang oknum ini 1 atau 2 hari sebelum pertandingan menaruh flare di dalam stadion, kenapa 5 atau 6 jam sebelum pertandingan itu flare nggak ditemukan? Kan seharusnya 5 atau 6 jam sebelum pertandingan para panpel ini menetralisir atau memeriksa seluruh sudut stadion atau istilahnya sterilisasi. Jangan-jangan nih panpel emang nggak becus kerjanya nih. Jadi kalau Persib mau nyalahin orang, ya salahin tuh panpelmu. Terus kami dari tadi muter-muter nih nyari info apakah tim Persija juga kena sanksi di laga ini. Lantaran di laga ini ada 2 kesalahan Persija, yakni tak lakukan coach interview dan protes berlebihan ofisial Persija di akhir laga. Tapi nggak kelihatan tuh ada sanksinya, apa belum ya? Coba dong yang tahu infonya kasih tahu saya ya, apakah cuma Persib yang disanksi? Kalau benar berarti fix Komdis PSSI ini ngajak ribut. Ya Persib jangan diem aja dong, ulah cicing wae. Kenapa sih Persib ini seolah-olah takut banget sama PSSI?
Makanya kemarin waktu Teddy Cahyono ada dalam daftar calon anggota Esko PSSI, terus ada bobotoh yang nggak mau. Kalau buat saya pribadi sih, ngapain nggak mau, maju aja terus Pak. Toh udah banyak kok pejabat klub yang jadi Esko PSSI dari kemarin-kemarin. Lah Persib kan belum pernah, ya udah maju aja. Siapa tahu dengan adanya orang Persib di PSSI, PSSI nggak seenaknya sama Persib. Biarpun nantinya ada anggapan Persib jadi anak papa, ya emang kenapa? Udah terlanjur hancur sepak bola kita mah. Persib selama ini diam aja, tapi klub lain yang berambisi jadi juara saling sogok sana sini, konspirasi sana sini. Makanya jangan harap Persib bisa jadi juara kalau nggak mau ngikutin arus. Mereka nakal, ya udah kita bikin nakal aja sekalian, hancur sekalian. Nah, kita kembali lagi ke masalah flare nih. Buat kalian yang mau tahu siapa sih pelaku pembawa flare ini, nih orangnya ya, tolong diingetin dan ditandain, jangan sampai orang-orang ini ada lagi di stadion. Ini baru 2 ya, kemungkinan masih banyak lagi loh. Kabarnya saat ini pihak Persib tengah mencari alamat oknum-oknum ini, dan bagi siapapun yang tahu tolong DM ke Instagramnya Teddy Cahyono atau Instagramnya Persib. Ke Instagram saya juga boleh, oke? Dari Arema, meskipun desakan supporter Arema Malang terus berdatangan yang meminta Arema mundur dari Liga 1 dan membubarkan diri, tapi nampaknya klub Arema tak akan mundur. Pasalnya Arema tak mau rugi. Selain rugi karena sudah keluar uang banyak untuk Liga musim ini, jika Arema mundur saat ini maka Arema akan disanksi dengan denda 5 miliar rupiah. Belum lagi disanksi tak boleh ikut kompetisi lagi selama 2 tahun dan harus mulai lagi kompetisi dari Liga 3. Itu pun jika diizinkan oleh PSSI. Maka kecil kemungkinan jika Arema akan mau mundur, tapi rupanya sanksi-sanksi yang akan diterima Arema jika Arema mundur ini justru itu yang diinginkan oleh para Aremania ini. Pasalnya harga nyawa 135 orang tak sebanding dengan uang berapapun. Yang pasti, jika Arema mundur, itu artinya Arema masih punya harga diri. Tapi jika tidak, maka fix klub Arema tak punya hati nurani. Kabar yang beredar, Arema akan tetap main di Liga 1 musim ini dan baru akan pergi musim depan. Arema akan pergi dari Malang dan kabarnya tak akan mundur dari Liga 1, tapi cuma berganti nama saja. Emang bisa ya ganti nama dalam waktu dekat ini? Bukannya KLB PSSI untuk mengganti nama klub itu baru ada lagi di tahun 2024. Artinya Arema kalau mau main di Liga 1 ya tetap pakai nama Arema. Kalau Arema keluar dari Malang terus misalnya pindah ke Solo, apa boleh pakai nama Arema Solo FC? Bukan soal nama Solonya sih, tapi nama Aremanya itu loh. Arema itu kan identik dengan Malang. Mantan pesepak bola yang juga legenda timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Julianto, baru-baru ini mengutarakan sebuah fakta menarik, yakni soal bobroknya para voters di KLB PSSI. Si Kurus mengatakan saat dirinya mencalonkan diri jadi anggota Esko PSSI pada tahun 2019 lalu, dirinya sama sekali tak ada yang mendukung dan hanya bermodalkan keberanian. Namun menurut Kurniawan, saat usai dirinya mendaftarkan, dirinya mendapatkan banyak telepon dari orang tertentu baik yang sudah dikenal maupun tidak dikenal dengan menanyakan apakah si Kurus ini punya dukungan. Dan para penelpon ini menawarkan suara agar si Kurus terpilih di anggota Esko nanti dengan imbalan atau dengan istilah kasarnya ada yang jual beli suara voters di KLB. Kabarnya harga satu suara voters di KLB itu bisa berharga ratusan juta rupiah. Jujur, saya sih udah tahu ya emang kan gak ada yang beres di PSSI. Mau asprop, mau voters, pengurus, esko dan lain-lain, semuanya kan emang mafia. Nah makanya jelang KLB kayak gini nih, para voters ini panen cuy, lantaran bisa raup uang hingga miliaran rupiah. Bayangin aja, kalau satu calon ketum itu misalkan 200 juta, untuk 5 calon ketum sama dengan 1 miliar. Kayak kan?
Makanya kemarin saat salah satu calon ketum PSSI yakni Lanyala Mataliti ditanya soal peluangnya menang atau tidak, Lanyala menyatakan tetap optimis meskipun cuma didukung 2 suara. Menurut Lanyala, menang atau tidak itu kan tergantung dari program yang ditawarkan pada para voter. Catat ya, program yang artinya dalam proposal program yang disodorkan oleh calon ketum PSSI ke voters ini kemungkinan ada nominalnya alias ada doku. Saya tetap optimis meskipun Erik itu didukung 60 suara dan saya cuma 2 suara, tapi kan terpilih atau tidaknya itu tergantung dari voters. Voters itu memilih berdasarkan program yang kita sampaikan, ujar Lanyala Mataliti. Jadi kesimpulannya adalah meskipun Erick Thohir ini banyak dukungannya, banyak yang mendukung, kalau calon lain ngasih duit ke votersnya lebih gede, ya jangan harap Erick Thohir bisa menang. Apalagi kita tahu nih, anggota komite pemilihan KLB PSSI itu diisi sebagian orang-orang yang tak sejalan dengan Erick Thohir. Seperti contoh nih, Sudar Maji yang mantan media officer Arema, ada juga Amir Burhanuddin yang dari Delta Sidoarjo, dan juga lain-lain. Dan berikutnya akan kami tampilkan nih siapa saja sih anggota komite pemilihan KLB dan juga komite banding KLB. Nah, gimana buat kalian? Orang-orang ini kalau kita lihat nih memang kurang condong ke Erick Thohir, tapi ya kita nggak tahu nanti ya. Klub Liga 2 Jepang Tokyo Verdy resmi memperpanjang kontrak Pratama Arhan hingga akhir musim 2023. Hal ini pun sekaligus membantah rumor jika Arhan akan hengkang dari Tokyo Verdy. Lalu apakah ini artinya Arhan bukan AP yang dimaksud oleh Teddy Cahyono? Belum tentu. Mungkin saja benar AP ini bukan Arhan Pratama, tapi bisa juga mungkin AP ini Arhan Pratama. Kenapa demikian? Meskipun Arhan diperpanjang kontrak oleh Tokyo Verdy, kan bisa saja klub Liga 1 ajukan pinjaman pada Tokyo Verdy. Contohnya nih, Rio Matsumura dari klub Thailand itu baru diperpanjang kontrak loh oleh klub Thailand, tapi bisa dipinjamkan ke Persis Solo. Tapi kalaupun benar pemain yang disebut inisial AP ini yang dibilang Teddy Cahyono ini Arhan Pratama, mungkin saja negosiasinya dengan pihak Persib gagal. Makanya Arhan diperpanjang kontrak oleh Tokyo Verdy karena kan sebelumnya belum diperpanjang. Tapi kan kita tidak tahu siapa sosok pemain yang diisukan atau dibilang oleh Teddy Cahyono ini loh. PT LIB kabarnya menawarkan 3 stadion pada Arema yang bisa dipakai untuk sebagai markas Arema, yakni Stadion Madia di Jakarta, Banten International Stadium di Serang, dan Indomik Arena di Tangerang. Pasalnya menurut PT LIB, selain 3 stadion ini, seluruh stadion yang layak di Indonesia menolak Arema untuk bermarkas. Waduh, mati-matian amat ya PT LIB nyariin stadion buat Arema. Kalau nanti fix Arema jadi bermarkas di BIS atau Banten International Stadium di Banten atau Indomik Arena Tangerang, maka berarti 2 wilayah ini akan jadi musuh supporter seluruh Indonesia. Asalnya seluruh supporter di Indonesia sudah bersatu dan sepakat tolak Arema main dimanapun. Tapi kalau di Stadion Madia Jakarta sih mungkin masih bisa ya, karena kan Jakmania sama Aremania ini CS, khususnya bosnya nih, mereka kan satu saham. Halo orang Banten, gimana nih menurut pendapat kalian nih Arema bermarkas di daerah kalian? Nah, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Jangan lupa ya, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.